Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Tantri, guru SD Negeri 02 Percontohan Kota Bukit Tinggi, calon guru penggerak angkatan 6. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dari pemikiran Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama asli beliau adalah Raden Mas Suryadi Suningrat. Beliau adalah tokoh penting dalam dunia pendidikan, pendiri perguruan taman siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pokok-pokok pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Menuntun anak dengan sistem Among, yaitu menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Yang kedua, kodrat anak, yaitu bermain. Pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Yang ketiga, pendidikan berpusat pada anak. Artinya bahwa pendidikan harus mengutamakan kepentingan anak. Yang keempat, anak bukan tabula rasa. Di sini artinya bahwa anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kodrat yang masih samar-samar, maka tujuan pendidikan adalah menebalkan lagu anak yang masih samar-samar tersebut. Yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan budi. Dan yang keenam, pendidik adalah petani. Pendidik diibaratkan sebagai petani yang menyiapkan lahan, memupuk, dan membersihkan hama agar tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Anak diibaratkan sebagai benih. Sebagai guru, kita perlu menyiapkan lahan yang subur, disiram dan dirawat agar anak tumbuh dengan baik. Artinya bahwa pendidik harus mengupayakan tumbuh kembang anak sebaik-baiknya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Refleksi diri saya dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya percaya bahwa anak adalah kertas kosong, sehingga kita sebagai orang dewasa akan bisa membentuk mereka sesuai dengan yang kita inginkan. Hal ini membuat saya sebagai seorang guru sering memaksakan kepada anak saya bahwa mereka harus menguasai semua pembelajaran dan menjadikan mereka sesuai keinginan saya. Yang kedua, ketika pembelajaran berlangsung, saya lebih mendominasi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kadang saya lupa untuk menggali pengetahuan apa yang sudah ada pada mereka, sehingga pembelajaran menjadi pasif. Yang ketiga, selama ini saya lebih berorientasi pada nilai siswa saja. Bagaimana nilai mereka supaya bagus sehingga dapat meningkatkan prestasi sekolah. Saya akan mengapresiasi setiap siswa yang memperoleh nilai bagus, dan saya lupa untuk memahami kebutuhan setiap siswa saya yang berbeda dan mengapresiasi setiap proses yang sudah mereka lakukan dan sesuai dengan kemampuannya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Saya sudah mengetahui bahwa anak bukanlah kertas kosong. Anak memiliki bakat dan potensi mereka masing-masing. Kita sebagai guru tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak kita. Biarlah mereka sendiri berkembang sesuai dengan bakat dan potensi yang mereka miliki.
Saya akan melayani dan membimbing mereka ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensinya, memberikan kebebasan pilihan untuk mencapai cita-cita mereka. Guru hanya sebagai fasilitator yang berfungsi untuk melayani dan menuntun proses pengekspresian potensi anak agar terarah positif dan anak menemukan sendiri jalannya menuju versi terbaik dirinya. 2. Saya menyadari bahwa sangat penting untuk merancang dan memilih model pembelajaran yang berpusat kepada anak dan memahami karakter anak didik kita. Saya menyadari bahwa anak bukanlah objek di dalam kelas, tetapi subjek, sehingga merekalah yang memegang kendali di dalam kelas. Berbagai model pembelajaran yang dapat melibatkan anak secara aktif, kreatif, dan inovatif, serta menggunakan berbagai sumber belajar, baik dari lingkungan sekitar anak ataupun dari media internet. Yang ketiga, keberhasilan anak tidak bergantung kepada nilai kognitif saja, tetapi perlunya keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Perlu menciptakan pembelajaran yang aktif, yang menggerakkan semua murid sesuai dengan kemampuannya. Sebagai guru, tentu saya harus menjadi panutan baik dalam bersikap ataupun berkata. Saya harus memperlakukan anak-anak dengan adil, menghargai setiap proses yang sudah mereka capai. Tentunya, saya juga harus memberikan apresiasi terhadap semua murid saya, bukan hanya yang mendapatkan nilai bagus, tetapi untuk semua yang sudah berproses dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. 4. Saya memahami bahwa memang benar bahwa kodrat anak adalah bermain. Banyak permainan yang bisa dimasukkan ke dalam proses pembelajaran. Apalagi dalam budaya Minangkabau, berbagai jenis permainan yang ada dapat menjadi sumber belajar serta penebalan laku anak di sekolah. Dengan permainan akan menjadikan pembelajaran menyenangkan dan tidak membosankan. Permainan akan memunculkan sifat gotong royong, kolaboratif, dan kreatif. 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat saya segera terapkan lebih baik di kelas saya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Memberikan kebebasan kepada anak untuk berkembang sesuai dengan bakat dan potensinya. Saya akan melakukan asesmen kembali terhadap karakteristik anak saya serta bakat dan minatnya. Jika anak berbakat di bidang olahraga, maka saya akan mengembangkan anak tersebut pada kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Jika anak berbakat di bidang seni, maka saya akan mengembangkan pada kegiatan seni. Begitupun jika ada anak yang berbakat di bidang puisi, maka saya akan mempersilahkan anak tersebut untuk ikut dalam kegiatan pengembangan diri membaca puisi dan literasi. Tidak ada lagi pemaksaan kepada anak. Saya akan menjadi fasilitator mereka, mengkomunikasikan tentang keinginan anak, hambatan apa yang mereka temui, serta mendiskusikan solusi dari hambatan tersebut. Dalam proses pembelajaran, materi diarahkan sesuai dengan minat mereka, sehingga pembelajaran mudah untuk dipahami oleh anak. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, dengan selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada anak didik saya. Menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada anak, sehingga anak-anak di kelas menjadi aktif, kreatif, inovatif, dan bahagia. Kemudian, pembelajaran menggunakan IT yang sesuai dengan kecakapan abad 21. Membudayakan pendidikan karakter, seperti 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sholat duha, sholat berjamaah, berdoa sebelum belajar, saling menghargai, gotong royong, dan saling mendukung pada setiap proses yang dilakukan. Selanjutnya adalah memasukkan permainan tradisional Minangkabau dalam pembelajaran di kelas, seperti permainan kucing-kuciang. Dengan permainan ini akan menjadikan pembelajaran menyenangkan dan membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.